Tadi ada Pak Kapolres datang ke Sinuwun, terus ke saya. Intinya Mas Gibran mau membangun keraton, tapi harus ada persetujuan dua belah pihak, yaitu Sinuwun dan saya. Loh, kok saya dipihakkan ya? Tapi ya nggak apa-apa lah gitu. Oke, kalau begitu agenda yang utama adalah untuk ketemu Mas Gibran gitu. Bahwa kita dengan saya, dengan Sinuwun itu sudah nggak ada apa-apa. Pemerintah kalau mau bangun, ayo, mana yang mau dibangun gitu. Solo, solo, putraku berseri, logatmu solo, solo. Puji syukur alhamdulillah hari ini sifatnya kekeluargaan berlangsung dengan sangat baik, dan seperti yang selalu saya sampaikan, ini kalau misalnya bisa bertemu Gusti dengan Sinuwun langsung, insya Allah selesai. Dan alhamdulillah tadi berkat ini adik kita dari Jakarta, keluarga kita juga bisa memfasilitasi pertemuan itu, dan ya alhamdulillah sudah bisa bertemu dengan ini. Dan pertemuan itu ya sangat produktif dalam arti dan Sinuwun tidak usah menggalih dalam arti itu, dan itu ya alhamdulillah bisa dicapai. Jadi Wali Kota, Pak Kapolres, Pak Kapolda, agar masalah keluarga ini bisa diselesaikan, alhamdulillah hari ini bisa selesai. Lebih lanjutnya Mas Timo nanti yang akan memberikan keterangan lebih jelas, kemudian juga tambahan dari Mbak Eni agar saya datang, terus waktu kita mau pulang ya 4393 0442 0822 4393 0442. Insya Allah baik. Di sini dengan Bapak. Ya, alhamdulillah rekan-rekan media yang saya banggakan,
Tadi jam 3:30 ya kita. 3:30 itu saya dengan Mbak Heni masuk ke Sasana Nalendra untuk bertemu dengan Kamas Sinuwun untuk ya kalau selama ini dianggap berseberangan terus, ini tadi sudah mencapai kesepakatan. Intinya kan saya menyampaikan ke Kamas itu bahwa saya itu masuk keraton itu tidak akan ngapa-ngapain ke Kamas, saya mau kembali bekerja karena saya punya tanggung jawab yang besar untuk lestarinya keraton ini sesuai dengan dawuhnya Sinuwun Bapak kayak gitu. Dan saya juga akan menjalankan apa yang dipesankan Sinuwun Bapak kepada saya untuk membantu meladeni dan dalam gitu Kamas gitu. Jadi jangan punya penggalih yang tidak baik terhadap saya gitu. Ya memang tadi sempat karena tidak paham lembaga Dewan Adat itu apa, dan saya sampaikan dan beliau paham gitu, paham dengan apa ekspresi yang sudah tidak begini, jadi sudah apa lejar gitu loh kalau orang Jawa itu. Intinya bahwa lembaga Dewan Adat ini kan memayungi adat Keraton Surakarta, juga termasuk di dalamnya dan dalam gitu. Jadi jangan punya penggalih yang tidak baik terhadap lembaga Dewan Adat. Apapun perjalanan 18 tahun sekarang ini sudah mendapatkan apa kedudukan keraton ini bisa menjadi subjek hukum. Jadi keraton kalau punya masalah hukum tidak repot untuk menghadapinya. Jadi beliau paham. Terus yang paling utama Pak Mas, untuk hari ini secepatnya untuk menjawab Mas Gibran. Kalau memang Mas Gibran mau ketemu dalam kalian dan dalam, monggo ditemui. Intinya kalau mau merenovasi keraton ya udah direnovasi aja. Dan dalam kersane priye dalam sebagai lembaga hukumnya, lembaga Dewan Adat itu yang berbadan hukum mendampingi. Jadi ini tadi yang sangat berperan untuk menemukan saya. Itu kan sudah berkali-kali sebelum ini sudah ketemu dengan Sinuwun, menyampaikan. Tadinya ya masih terkontaminasi dengan banyak yang masuk gitu. Situasi yang kemarin terjadi masih belum iya gitu, belum iya. Akhirnya ini tadi yang pertemuan yang terakhir kemarin baru beliau mengiyakan. Ini kan cucu keluarga besar dari keraton, juga cucu dari Raden Panji Suroso. Itu gubernur pertama Jawa Tengah itu setelah jadi provinsi. Jadi masih keluarga, dan alhamdulillah ini udah tercapai, dan saya mohon dukungan panjenengan sedaya untuk bisa secepatnya keraton ini pulih juga keadaannya. Dan kalau pemerintah itu mau merenovasi keraton dengan yang sudah disiapkan, yang kemarin itu selalu masih konflik, ini udah nggak ada konflik gitu. Jadi semua bisa dibicarakan bersama, dan monggo pemerintah kalau mau mengucurkan dananya, tinggal kita menyetujui bersama-sama Sinuwun di mana yang akan dibangun. Dan nanti setelah dibangun pastinya tidak hanya dibangun terus diteke wae, tapi bagaimana bisa tetap bisa untuk pembelajaran bagi masyarakat. Pastinya masyarakat yang membutuhkan, karena di sini itu baik arsitekturnya, baik tata kelola pemerintahannya itu sudah menjadi kajian akademisi yang mana kami sendiri sudah melakukan itu sejak lama gitu. Nah, ini bisa kembali pulih setelah 18 tahun ini 5 tahun ini berhenti ya. Ini bisa kembali lagi gitu.
Monggo kalau ada yang mau tanya. Mau. Semuanya pastinya saya saudara muda, saya datang sungkem sama dalem nyuwun ngapunten dan dalem niku masuk lagi hanya akan kembali bekerja gitu. Kalau saya dianggap salah ya saya minta maaf, nyuwun ngapunten. Dan semua ini harus kita sudahi. Niko yang paling utama kita harus menjalankan pesennya Sinun ke-12 bahwa kita bersama-sama untuk menjaga keraton, lestarinya keraton dan monggo supaya keraton ini bisa lestari sampai akhir zaman. Ya beliau meresponnya mantuk gitu. Gusti tadi yang mendampingi dari pihak Sinun, istrinya. Nggak ada orang di luar itu? Ya, tapi waktu saya datang ya dipetokin sama Purboyo gitu. Kondisi kesehatannya Sinun gimana Gusti? Ya seperti yang penjenengan lihat, Sinun sulit untuk bicara, juga karena duduk ya memang sulit untuk berjalan. Tapi di kursi roda. sehat. Enggak, di kursi biasa. Kursi biasa. Itu kan di kamar dahar tapi untuk kamar tidur. Ini pertemuan setelah berapa lama Gusti? Ya kalau yang saya bicara ini ya sudah berapa tahun ya, sejak 2012 rekonsiliasi itu sudah nggak pernah bicara saya dengan Sinun. Baru terus 2017 itu kita tidak boleh masuk itu ya baru ini. Berarti itu 11 tahun kira-kira. Ya, saya kan berkali-kali bludus masuk sini, saya minta sama polisi waktu itu yang menututi saya masuk itu, saya hanya ngomong saya tuh pengen ketemu dengan Sinuwun, saya pengen bicara dengan Sinuwun itu. Jadi sebetulnya mungkin selain persoalan rekonsiliasi juga kangen juga ya? Ya pasti. Kemarin tuh mau tindak Jagong aja saya lihat dari jauh gitu, saya lihat keadaannya sudah seperti itu gitu. Tapi ya mestinya harusnya ya pihak yang selama ini menghalang-halangi dan merangkul gitu, apapun kan kita itu kan orang ngerti sesuk apa sok ben gitu ditimbali Gusti Allah gitu kan, semua kan harus diestafetkan di keraton itu, tidak bisa kucuk-kucuk gitu, dan itu juga semua sesuai dengan paugeran yang sudah ada gitu. Tadi yang dari pihak lembaga Dewan Adat hanya saya. Hanya saya. Jadi belum, nanti tahap berikutnya itu. Terus ini yang agenda yang utama adalah untuk ketemu Mas Gibran gitu. Bahwa kita dengan Sinun itu sudah nggak ada apa-apa. Pemerintah kalau mau bangun, ayo mana yang mau dibangun gitu. Terus yang tahap kedua mau ada upacara tinggalan Jumenengan itu ulang tahun kenaikan tahta itu, kalau nggak keliru tanggal 16 Februari. Saya tadi juga ngomong udah nendalem mboten sah nggalih, nanti saya semua yang menyiapkan gitu. Karena sejak dulu saya ngeladeni bapak saya untuk ulang tahun kenaikan tahta bapak itu sejak tahun 82 itu. Kalau untuk tadi bicara revitalisasi kan mungkin ada tata administrasi negara seperti harus membentuk badan pengelola. Kalau dari pihak lembaga Dewan Adat seperti apa Gusti? Ya sebetulnya sebelumnya kan sudah dengan lembaga yang ada. Jadi waktu kita tanggal 15 tidak boleh itu, tanggal 12 itu malah kita baru terima penyerahan proyek itu dari PUPR gitu. Jadi berjalan baik gitu. Nah ini ya pastinya akan kembali ke situ lagi gitu. Dan juga sesuai dengan Perpres 29 tahun 64 bahwa seluruh kebutuhan keraton itu dipenuhi oleh negara. Tapi dengan mekanisme ada badan pengelola itu tadi gimana Gusti? Badan pengelola kan tinggal saya yang kerja. Maksudnya ada badan yang di bawah kementerian langsung itu atau gimana? Nah itu bekerja dengan lembaga adatnya keraton kan. Nah, jadi nggak masalah, dari dulu juga begitu. Jadi mengikuti administrasi yang iya pasti itu. Bahkan kita juga nggak ikut tender kok. Kita tahu-tahu ini sudah seperti ini, terus kita hanya melihat, memberikan persetujuan grand design-nya itu seperti apa gitu. Saya
Sinun damping istrinya, terus Mbak Heni. Apa tadi pertemuan juga berlangsung dengan haru gitu Bu? Ya, Sinun nangis, ya tak lulus saja, pun nggak mas, mboten sah muwun, ndampak mboten sah menggalih ke saya itu jelek gitu. Saya nggak mungkin akan ngapa-ngapa ke Kamas, Kamas itu kan yang menyiungkan kita semua gitu. Akhirnya yang apa membuat Ibu bisa ketemu itu apa sih? Ini jadi ini Mbak ini kan intens banget dengan saya. Udah Mbak ini kalau yang bisa diajak ngomong Mbak ini ya Mbak ini juga bisa enggak, karena dari siapa-siapa kita mentok terus kan. Ya alhamdulillah hari ini tadi ada Pak Kapolres datang ke Sinuwun terus ke saya. Intinya Mas Gibran mau membangun keraton tapi harus ada persetujuan dua belah pihak, yaitu Sinun dan saya. Loh kok saya dipihakkan ya? Tapi ya nggak apa-apa lah gitu. Oke kalau begitu apa yang dilakukan Mbak Heni terus diiyakan oleh Sinuwun. Baru tadi habis luhur nih Mbak Heni, belum waktu dikasih waktu setelah asar itu kan sebelum luhur gitu. Nah itu terus ya sudah kita nunggu sampai akhirnya jam 3:30 tadi kita masuk. Tapi apa Gusti yang membuat yang kemarin-kemarin nggak bisa mentok terus akhirnya sekarang menjadi bisa? Ya kalau saya melihatnya ada pihak-pihak yang memberi masukan ke Sinun itu salah. Tetapi ini udah nggak usah dibahas. Saya tadi juga gitu pun pokoknya nggak usah ngendikan sing diingingi. Sekarang ini ke depan bagaimana ya Sinuwun, pokoknya monggo kita nopo dalam ladosi saya gitu, saya layani gitu. Pembagian pengelolaan seperti apa? Ya tidak pembagian pengelolaan. Keraton sudah ada lembaganya kok, ini pun berjalan sesuai apa adat itu. Yang penting laporan. Yang penting pokoknya Sinun itu diberi laporan, walaupun dulu juga selalu kita beri laporan. Mediasinya juga gagal terus ya. Dan ini Ya pokoknya alhamdulillah Bu Heni mungkin bisa melakukan memang, itu apa ya. gimana ya mungkin karena saya dekat dengan Sinun, juga dekat dengan Mbak Mo, jadi saya mungkin ya ada rasa pengen untuk menyatukan itu saja, udah lain dari itu nggak ada, karena kan ini kan adik sama kakak. Bentar Mbak. Ada kendala nggak? Apa? Ada kendala nggak dalam itu? Oh enggak, alhamdulillah enggak ada. Kendala apa maksudnya? Yang mengucuk itu untuk akhirnya. Oh enggak, itu kan perlu proses. Kalau itu perlu proses. Mbak ini ikhtiar yang seperti apa Mbak yang dilakukan Mbak sampai akhirnya bisa mendampingkan, karena memang semua pihak sulit untuk tiba-tiba kok Ya. dengan mudahnya. Ya sulit ya, tapi mungkin ini sebuah amanah ya. Saya anggapnya ini sebuah amanah aja dari Tuhan. Tapi alhamdulillah amanah itu sudah saya jalankan hari ini tepat di jam 3:30, jadi jam 16.30 mungkin tadi tepatnya itu. Alhamdulillah. Harapannya seperti apa dari kedua? Ya kedepannya juga harus ya tetap ya harus rukun ya, itu aja, nggak ada lain. Udah. Bu ini apakah kemarin sebelumnya juga sempat ada penolakan ketika Ibu Heni melobi ke kubu Sinun? Oh enggak, kalau penolakan enggak, tapi mungkin harus bicara juga pelan-pelan. Prosesnya ya sekitar 5 hari lah, enggak sampai 5 hari lah. Tapi kalau total Ibu Heni sendiri terlibat dalam proses mediasi ini sudah berapa lama? Ya ini baru 5 hari. Baru 5 hari ini. Iya kebetulan saya di Jogja, terus saya ke sini. Ya, di sini kan Mbak Mung udah betul-betul sama saya udah dekat sekali. Sinun juga sama istrinya juga sama saya juga baik. Jadi saya ingin semuanya menjadi baik gitu aja. Nggak ada lain-lain. Ya. Ampun. Nama lengkapnya? Nama jangkap ini? Saya. Saya Herni namanya, Herniati. Cuman Mbak Mung sama semua Sinun manggil saya cuman Herni gitu aja. Depannya mungkin gelaran? Nggak usah lah. Ampun. Udah yang penting pokoknya saya hari ini bahagia. Sinun dengan adiknya sudah bisa berpelukan lah istilahnya. Sebagai kerabat apa Mbak? Kenapa? Sebagai kerabat apa Mbak? Oh ya, ya
kerabat maksudnya dengan sini. Iya. Ya dulu eyang saya juga kan berasal dari sini juga. Buyut-buyut saya lah, buyut-buyut saya terutama berangkatnya juga dari sini. Mungkin itu sebuah titipan, saya nggak paham ya. Tadi pertemuannya jam berapa ya tepatnya ya? Pertemuan? Mungkin sekitar 16 setelah asar tadi. Setelah asar. Iya, setelah asar. Saya memang tidak domisili di sini gitu. Oh, saya di Jakarta. Tapi saya sering ke sini. Berarti selama 5 hari terakhir ini intens terus tiap hari? Intens juga enggak, hanya 2 kali ketemu dengan Sinuwun. Atas ketemu dengan Mbak Mung hanya 1 kali, udah. Alhamdulillah mungkin itu sudah jalannya. Ya. Ketika kemarin Bu Herni bisa meyakinkan Sinuwun untuk bisa bertemu dengan Gusti Mu, apa sih yang bisa meyakinkan Sinuwun bisa mau membuka hati untuk Ya hanya kalau ke Mbak Mung saya hanya bilang ini kakak, kalau ke Sinuwun hanya bilang ini adik, udah. Jadi lain itu nggak ada. Hanya itu aja. Jadi mungkin ya memang sudah hari ini mungkin Tuhan sudah menakdirkan bahwa harus bersatu kembali. Mudah-mudahan kedepannya juga.